Halo Sobat Pemilu, bayangkan Indonesia sebagai seorang manusia. Tahun 1955, ia masih seperti remaja, penuh semangat, penuh mimpi, tapi masih bingung menentukan arah hidup. Kini, tahun 2024, ia telah tumbuh menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Perjalanan itu terjadi lewat satu ritual yang selalu kita jalani, yaitunya pemilu. Ini adalah kisah lengkap dari kotak kayu 1955 sampai era digital dan big data di tahun 2024. Yuk, kita mulai. Tahun 1955, masa ketika Indonesia baru belajar berdemokrasi. Ceritanya dimulai ketika Indonesia masih berumur 10 tahun. Negara muda yang sedang mencari bentuk, sibuk menata administrasi, menghadapi konflik keamanan, dan berjuang mengusir sisa-sisa kolonialisme. Dalam situasi itu, pemerintah sebenarnya sudah ingin membuat pemilu sejak 1946, sebagaimana tertulis dalam Maklumat 10 Romawi tertanggal 3 November 1945 dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Namun, realitas berkata lain. Negara masih terlalu rapuh untuk menggelar pemilu besar. Barulah pada tahun 1955, Indonesia akhirnya menggelar pemilu pertamanya. Dan luar biasanya, pemilu ini sangat demokratis, sangat kompetitif, bahkan dipuji negara-negara lain. Lebih dari 30 partai ikut serta. Bayangkan, sebuah panggung raksasa berisi ideologi nasionalis, Islam, sosialis, sampai gerakan rakyat kecil. Lantas, bagaimana sistem pemilunya? Pada pemilu pertama ini, Indonesia memakai sistem campuran. Sebagian kursi menggunakan sistem distrik, sebagian lagi memakai sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Hasilnya, mencerminkan keberagaman bangsa. TNI, Masyumi, NU, PKI muncul sebagai empat besar. Dominasi unik, nasionalis, Islam modern, tradisionalis, dan kiri. Pemilu 1955 adalah bukti bahwa bangsa muda ini mampu menjalankan demokrasi dengan kepala tegak. Era Orde Baru, masa ketika pemilu ada tetapi tidak bebas. Setelah pemilu tahun 1955 yang gemilang itu, badai datang. Konflik politik, kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar baru, dan pergolakan nasional memunculkan masa demokrasi terpimpin, sehingga pemilu berikutnya tak kunjung terjadi. Kemudian, masuklah era Orde Baru, tentang tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Pemilu tetap diadakan setiap 5 tahun, tetapi peserta politik disederhanakan, ruang kompetisi dibatasi, negara memegang kendali besar, birokrasi digerakkan untuk memenangkan kekuatan tertentu. Pada era ini, terdapat 3 peserta pemilu, yakni Golongan Karya atau singkat Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat P3, dan Partai Demokrasi Indonesia yang disingkat PDI. Pemilu berjalan rapi, tetapi tidak benar-benar memberi ruang kompetisi yang setara. Namun, periode ini juga menanam fondasi administrasi pemilu modern. Struktur penyelenggara, mekanisme logistik, dan pembiayaan yang terpusat. Bisa dibilang, demokrasi pada era ini masih berjalan, tapi dengan rem tangan yang ditarik ketat. Tahun 1999, era kebangkitan reformasi dan demokrasi baru.
1998 menjadi titik balik. Setelah krisis ekonomi dan gelombang reformasi, Indonesia memasuki fase demokrasi baru. Pemilu 1999 menjadi pemilu kebangkitan. Momennya mirip negara yang menghirup udara segar setelah lama terkungkung. Ciri pemilu 1999 antara lain sistem multipartai kembali dibuka, aturan lebih demokratis, media dan LSM bergerak aktif, pengawasan diperkuat, masyarakat bisa berpartisipasi luas. Pada masa ini, puluhan partai kembali hadir. Suara rakyat mengalir deras ke kotak-kotak suara, seperti membayar kerinduan bertahun-tahun untuk menentukan arah negara. Inilah fase ketika demokrasi Indonesia kembali hidup. Tahun 2004 adalah sejarah baru di mana presiden dipilih langsung. Jika 1999 adalah kebangkitan, maka 2004 adalah revolusi metode. Karena untuk pertama kalinya, rakyat Indonesia dapat memilih presiden secara langsung. Perubahan ini monumental. Rakyat kini bukan hanya memilih wakil legislatif, tetapi juga siapa pemimpin tertinggi negara. Sistem pemilu mulai tertata. Daftar pemilih tersusun lebih baik, penyelenggara makin profesional, penghitungan suara lebih transparan. Teknologi juga sudah mulai melirik bilik pemungutan suara. Di tahun 2009 dan 2014, pemilu semakin kompleks, tapi semakin matang. Dua periode ini adalah masa pematangan sistem. Hal-hal yang semakin baik yaitunya penataan daftar pemilih tetap, peningkatan regulasi, logistik lebih terstandar, sengketa pemilu ditangani lebih sistematis, partisipasi masyarakat semakin tinggi, digitalisasi awal dilakukan. Pada masa-masa ini adalah masa ketika Indonesia belajar bahwa demokrasi bukan sekedar coblosan, tapi sistem rumit yang harus dirawat. Nah, tahun 2019 itu adalah pemilu serentak terbesar di dunia. Tahun 2019 adalah ujian paling berat sekaligus titik pencapaian luar biasa. Untuk pertama kalinya, Indonesia melakukan pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota dalam satu hari. 5 surat suara sekaligus, logistik raksasa, dan data resmi menunjukkan 192 juta pemilih, 809.531 TPS, 978 juta surat suara, dan lebih dari 7 juta penyelenggara yang terlibat. Indonesia mencetak rekor sebagai pemilu satu hari terbesar di dunia. Namun, kompleksitas ini juga membawa tantangan berat, yaitunya beban KPPS yang sangat tinggi, banyak petugas kelelahan, jatuh sakit, bahkan meninggal. Meski berat, pemilu tetap berhasil, dan dunia kembali menoleh ke Indonesia sebagai negara demokrasi raksasa yang sanggup menggelar kontestasi sebesar ini. Sekarang kita masuk kepada pemilu yang baru saja kita lalui, yaitu pemilu tahun 2024, di mana era digital, data, dan storytelling demokrasi berlangsung. Tahun 2024, pemilu Indonesia memasuki era big data dan digitali sistem. KPU tak lagi hanya mengurus kotak suara dan bilik. Kini mereka mengelola ekosistem data nasional, di antaranya Sidali, Sipol, Sidapil, Silon, Sirekap, dan lain sebagainya. Untuk pertama kalinya, KPU mengemas perjalanan pemilu dengan gaya storytelling. Narasi bukan lagi sekedar angka, tapi cerita tentang data, manusia, proses, dan integritas. Pemilu tahun 2024 juga diwarnai 18 partai nasional ditambah 6 partai lokal Aceh.
3 pasangan capres dan cawapres, debat calon presiden viral hingga menyita perhatian publik, pengawasan ketat publik melalui media sosial, serta penyebaran informasi cepat melalui ekosistem digital. Dan di era ini juga untuk pertama kalinya pemilihan umum presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DPRD dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan kepala daerah, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, dari beberapa era pemilu yang kita lalui, kita belajar satu hal, yaitu demokrasi kita yang selalu belajar. Jika perjalanan ini disarikan, maka dalam 70 tahun Indonesia telah melewati: pertama, pemilu yang sangat demokratis; kedua, pemilu yang sangat terkendali; ketiga, pemilu kebangkitan reformasi; keempat, pemilu presiden langsung; kelima, pemilu serentak terbesar di dunia; dan keenam, pemilu digital dan big data. Perjalanan demokrasi kita bukan garis lurus. Kadang naik, kadang turun, kadang penuh drama. Namun, satu hal yang konsisten. Indonesia tidak pernah berhenti belajar. Dari 1955 hingga 2024, Indonesia telah melalui perjalanan demokrasi yang panjang. Ada masa kita sangat bebas, ada masa kita terkekang, ada masa kita bangkit, dan ada masa kita berinovasi. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Rakyat selalu kembali ke TPS untuk menentukan masa depan bangsa. Inilah cerita demokrasi kita, dan perjalanan ini belum selesai.